Kali ini, jajaran pengurus PMPB Sumsel menjenguk Rizky, anak dari salah satu anggota Satgas pasca kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah warga di Jalan Dwi Kora 1, Lorong Lang. Di balik setiap kepedulian, ada aksi nyata yang menginspirasi. Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu, atau yang sering disebut PMPB Sumsel, terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Mulai dari membantu korban kebakaran, hingga memberikan bantuan kepada pasien di rumah sakit. Yang dikupas lebih dekat dalam program Teropong PMPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabarnya Anda pada sore hari ini? Tentu saja senang sekali setiap Sabtu sore ada Teropong PMPB yang akan menemani pemirsa semua selama setengah jam ke depan untuk membahas dan mengulik semua kegiatan PMPB Sumatera Selatan. Dan tentunya Teropong PMPB ini sendiri merupakan sebuah acara yang akan mengupas tuntas mengenai informasi kegiatan dan program kerja PMPB kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat kepada sekitar dan juga menjadi media inspirasi bagi komunitas dan organisasi lainnya tentunya pemirsa. Nah pemirsa, kalau misalnya di episode-episode PMPB, Teropong PMPB kemarin itu sudah menghadirkan ada Abah Yusuf, terus kemudian ada juga dari Satgas dan Rescue-nya. Hari ini senang sekali luar biasa kita kedatangan narasumber dari PMPB Sumatera Selatan yang seperti bidadari pemirsa. Wah, ini biasanya kalau narasumber kita itu cowok-cowok biasanya. Nah, ini kedatangan kita dua ibu-ibu yang manja sekali tentunya ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu boleh pemirsa. Yang pertama kita akan menyambut Ibu Marlaila yang merupakan Wakabid Humas dari PMPB Sumatera Selatan. Halo, selamat sore Ibu. Sore. Biasa dipanggil Ibu Ila ya Bu ya? Iya, benar Oke, sekali. baik. Dan terus kemudian kita juga sudah menghadirkan Ibu Evi Lestari yang merupakan Wakabid Sosmas PMPB Sumatera Selatan. Selamat sore Ibu. Sore juga. Biasa dipanggil Ibu Evi ya Bu Ibu ya? Evi saja. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita ngobrol nih sama Ibu Evi dan juga Ibu Ila, kita mau lihat dulu nih pemirsa, ada satu cuplikan video nih mengenai kegiatan PMPB Sumatera Selatan yang menyalurkan bantuan tali kasih kepada korban kebakaran. Kita lihat bersama videonya. Sehari setelah peristiwa kebakaran, tepatnya pada Minggu 5 Juli 2026, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan gerak cepat menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di Jalan Dwi Kora 1, Lorong Langgar Umum, Palembang. Bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian dan solidaritas PMPB Sumsel terhadap warga yang tertimpa musibah. Melalui bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban korban dalam memenuhi kebutuhan mendesak pasca kebakaran. Ketua Umum PMPB Sumsel M. Yusuf Malaya melalui Ketua Rescue PMPB Sumsel Maruli menyampaikan bahwa kehadiran PMPB bukan hanya sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga sebagai wadah kepedulian sosial yang siap hadir di tengah masyarakat saat menghadapi musibah. Itu dia pemirsa, sudah kita lihat bersama-sama nih video mengenai kegiatan PMPB Sumatera Selatan yang menyalurkan bantuan tali kasih kepada korban kebakaran. Kalau kita ngomongin PMPB Sumatera Selatan tentunya tidak akan lepas dengan kegiatan bantuan dan juga CSR-nya sendiri. Ada banyak banget sebenarnya pemirsa yang sudah dibantuin sama PMPB Sumatera Selatan, mulai dari musibah korban, banjir, kebakaran, atau juga ikut ke ranah-ranah menyukseskan para atlet kita. Nah, berhubung nih kita lagi sama ibu-ibu nih dari Sosmas dan juga Humasnya, marilah bersama-sama kita tanya-tanya, kita kulik-kulik nih pemirsa ya, biasanya kegiatannya apa aja. Boleh dong dari Ibu Ila atau dari Ibu Evi, tugas dan fungsi dari Humas dan Sosmas ini sendiri masing-masing apa sih Bu? Iya. Kita dari Humas, tugas Humas ini ialah tugas bekerja sama antara bidang-bidang di PMPB Sumatera Selatan. Itu Humas ini ikut serta setiap ada kegiatan, kita Humas dan Sosial selalu berdampingan, ikut turun ke lokasi kejadian gitu. Humas. Gitu. Oke, berarti memang bekerjanya barengan kayak Satgas dan Rescue ya Bu ya. Iya. Kalau Sosmas turun, Humas
pasti turun. Turun, gitu Ya, ya. langsung Oke. hubungan ke masyarakat langsung. Oke, baik. Nah, ini kan Ibu tadi kita sempat ngobrol nih pemirsa di belakang kamera tadi, kata Bu Evi dan juga Bu Ila, beliau berdua ini kan baru nih dilantik barengan sama Aba juga berarti ya, Iya, Ketua PMPB Sumatera Selatan. Kalau boleh tahu Bu, sepanjang dari dilantik kemarin sampai hari ini, itu total udah meluncurkan berapa banyak bantuan sih kalau boleh dihitung-hitung secara general? Sudah lebih dari puluhan ya. Puluhan, Oh, iya. udah lebih dari puluhan. Wow. Karena setelah kita pelantikan Pelantikan, itu kita langsung kegiatan itu sudah langsung ada kayak gitu Langsung kan. action. Langsung action. Oke, jadi memang dalam 1 minggu, apakah memang bisa 2-3 kali gitu Bu kasih Lebih. bantuan? Oh, Lebih kadang. Kadang Wow. lebih. Kadang ada yang kemarin kebakaran, terus orang tenggelam kayak gitu. Yang sering terjadi itu di daerah Kartapati itu sering seminggu kadang 3 3 kali kali. di daerah Iya. situ. Karena daerah Kertapati maupun Pelaju dan area Seberang Ulu memang padat penduduk sih Bu Iya, ya. benar, Jadi benar. memang ya kalau misalnya ada problem mungkin karena kepadatan penduduknya sendiri itu berpengaruh kan gitu loh. Oke. Nah, kalau untuk bantuan sendiri nih Bu, kan tadi Bu bilang ada buat bantuan orang tenggelam juga. Iya. Tentunya kan masing-masing bantuan ini beda-beda ya Bu ya. Boleh Iya. dong Bu diceritain kira-kira bantuan dari PMPB sejauh ini tuh dalam bentuknya tuh seperti apa sih? Kalau sampai sekarang ini kalau dalam bentuknya itu berupa sembako Sembako. dan tali Tali kasih uang kayak gitu. Oke. Berbentuk oke. uang dan sembako. Oke, Selalu baik. biarpun kebakaran ataupun tenggelam itu selalu ada Oh, satu sembako. paket gitu Iya, ya, kayak satu Sosmas paket. dan Humas Iya, ya. heeh. Jadi dia ada bantuan sembako dan juga bantuan uang tunai. uang ya. tunai. Kecuali sakit ya. Oh, Kalau kecuali sakit, sakit gimana Bu? Kalau sakit mungkin hanya berbentuk uang saja. Oh, berbentuk uang. Oke. Nah, kalau untuk kunjungan ke rumah sakit, kita beralih sedikit ke Ibu Evi ya, Ibu ya, boleh ya. Kalau untuk kunjungan ke rumah sakit Bu Evi, itu apakah memang terjadwal atau memang ketika ada laporan Bu, ini ada yang membutuhkan gitu, baru di action gitu? Tunggu laporan dulu. Biasanya nanti ada anggota kita, Bu, ada yang sakit sini butuh bantuan. Langsung kita data, minta data. Siapa di rumah sakit apa gitu. Nah, ini yang menarik nih pemirsa. PMPB ini sendiri itu menolong bukan cuma Sri Kandi atau juga penggawa-penggawanya PMPB yang laki-laki ya gitu loh. Maksudnya bukan anggotanya aja. Iya. Tapi masyarakat secara luas juga itu ditolong nih sama PMPB untuk yang ke rumah sakit, bukan cuma musibah doang. Nah, untuk merecord nih Bu, tahu nih ibaratnya ada pasien ini di rumah sakit. Itu tugasnya siapa sih Bu? Dan apakah memang disortir ya dari timnya PMPB sendiri? Memang ada yang nyari gitu bahwa ada yang butuh bantuan gitu di rumah sakit? Untuk saat ini kami menunggu laporan. Kalau ada laporan nanti kami tanya sakit apa perlu bantuan bener apa kayak gitu. Baru. Oke, baik. Berarti ini kalau misalnya boleh kita katakan bahwa pertolongan dan bantuan dari PMPB ini tidak ini ya Bu, maksudnya tidak Dibatas. terkotak-kotak ya, Tidak, bebas tidak aja kalau misalnya dibatasi. ada Iya. masyarakat butuh bantuan, Iya. PMPB siap membantu nih Iya, gitu. kayak bulan kemarin kejadian kita kan setiap anggota nih tahu kita anggota PMPB. Jadi kan ada yang mau donor, tanya donor. Jadi kita kasih info ke grup langsung ke Satgas, ada yang butuh donor nih, tapi bukan keluarga kita itu. Langsung cepet rescue, Satgas langsung ke lokasi rumah sakit umum. Wow. Cepat. Itu nggak ada hubungannya sama keluarga PMPB. PMPB. Wow. Langsung datang, begitu info di grup 5 menit Langsung ya. langsung Luncur. datang meluncur. Iya. Wow. Keren banget sama Iya. PMPB ya. Bener. Itu 2 kantong, perlunya 2 kantong Langsung ya Bu ya? langsung datang. Oke, baik. Abis ini kita akan ngobrol lagi nih Bu, lebih banyak lagi dan lebih mendalam lagi tentunya dengan Ibu berdua. Iya. Tapi tahan dulu pemirsa, karena setelah ini kita mau lihat yang satu ini ada yang mau lewat dulu. Tetap bersama kami di Teropong PMPB.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Teropong PMPB, sebuah acara yang akan mengulik secara tuntas tentunya semua kegiatan yang dilakukan oleh Persatuan Masyarakat Paguyuban. Persatuan Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu. Mohon maaf ya Bu ya, agak balik-balik ini. Mungkin kan agak grogi dikit nih ngobrol sama Ibu berdua cantik-cantik nih ya pada sore hari ini. Aduh, nih pemirsa kita masih mau ngobrol lagi bersama Ibu Marlaila yang merupakan Wakabid Humas dan juga Ibu Evi Lestari yang merupakan Wakabid Sosmas dari PMPB Sumatera Selatan. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan lihat dulu nih cuplikan berita mengenai kegiatan PMPB Sumatera Selatan. Kalau tadi di awal cuplikannya mengenai bantuan ke masyarakat luas, kalau yang kedua ini ada saluran bantuan tali kasih kepada pasien di rumah sakit yang merupakan anak dari anggota PMPB Sumatera Selatan. Berikut videonya. Kepedulian terhadap sesama terus menjadi salah satu komitmen Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan. Melalui kegiatan silaturahmi, PMPB Sumsel hadir memberikan dukungan moral kepada keluarga besar organisasi yang sedang menghadapi musibah. Kali ini, jajaran pengurus PMPB Sumsel menjenguk Rizky, anak dari salah satu anggota Satgas PMPB Sumsel yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Geraha Mandiri. Kehadiran pengurus PMPB Sumsel menjadi wujud perhatian dan kebersamaan, sekaligus memberikan dukungan moral agar Rizky tetap semangat menjalani proses pengobatan. Wakil Ketua Umum PMPB Sumsel, Hilda, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari nilai kekeluargaan yang terus dijunjung tinggi oleh PMPB Sumatera Selatan. Menurutnya, organisasi tidak hanya hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi juga berkomitmen untuk selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada setiap anggota beserta keluarganya yang sedang mengalami musibah. Baik, itu dia tuh pemirsa ya, kalau kita ngomongin bantuan pokoknya PMPB ini udah hands up lah ya, kita udah nyerah. Kayaknya semua orang dibantuin loh pemirsa, dari semua lini mau dibantuin udah ya sama PMPB ya Bu ya. Nah, kita sebelum tadi iklan nih, kita ada ngobrol mengenai orang butuh donor darah, mungkin udah nyari kemana-mana, kosong, tapi dibantu nih sama PMPB. Ini juga mencakup ranahnya Sosmas dan Humas ya Bu? Maksudnya gini loh, kayak ini kan bukan bantuan yang kayak butuh sembako kayak berikan uang gitu. Yang gitu-gitu juga dicariin sama PMPB. Benar. Langsung cepat tanggap, langsung kejadian, info ke grup, Satgas langsung ke lokasi. Itu posisinya kalau misalnya yang butuh donor darah dadakan, apakah dari timnya PMPB Bu yang menyerahkan darahnya untuk didonorkan atau seperti apa? Ya langsung tim PMPB ke rumah sakit. Langsung ke lokasi. Oh dia yang kalau darahnya sesuai gitu dia yang donor. Jadi kan diperlukan nih donor kemarin donor darah plus B plus. Kan agak susah itu kan. Betul. Kebetulan langsung diinfo ketua Satgas langsung info ke grup, langsung datang ke lokasi. Ke Rumah Sakit Umum Palembang. Nah itu PMPB tuh pemirsa luar biasanya pemirsa ya. Bukan cuma bantuan sembako, terus kemudian dana, sampai darahnya juga dikasih. Pemirsa bantuan darah pun dikasih tuh sama PMPB ya, saking maksudnya generousnya gitu loh orang-orang di dalam PMPB sendiri yang terlibat seperti itu kan. Benar sekali. Nah kalau dari Sosmas dan Humas nih Bu, saya mau tanya sedikit, kan Ibu berdua nih kepalanya Wakabitnya ini merupakan perempuan-perempuan ya Bu ya. Apakah ada nih program di PMPB sendiri untuk yang memang khusus bantuan kepada perempuan? Karena kan kadang-kadang suka ada ibu-ibu yang susah gitu-gitu. Boleh dong Bu diceritain? Langsung. Ada nggak? Boleh nggak Bapak Bu? Kalau untuk saat ini rasanya belum ya. Untuk saat ini belum. Karena kita masih musibah kebakaran, kunjungan ke rumah sakit, tenggelam. Kalau untuk yang wanita rasanya belum saat ini. Belum ada laporan, belum ada yang kami terima maksudnya. Berarti memang belum ada mungkin program kedepannya khusus. kalau ada, mungkin kami action juga. Oke, baik. Jadi memang tidak terpusat pada salah satu gender aja ya Bu ya. Hanya karena Ibu berdua ininya pasti namanya yang mengepalai juga kan. Jadi semuanya dibantu pokoknya. Semua gitu ya. dibantu. Kalau boleh tahu nih Bu, tantangan terbesar mungkinnya, atau mungkin ada kasus yang unik gitu Bu ketika menyalurkan bantuan gitu-gitu, boleh diceritain dong Bu? Ini tantangan ke Yayasan Panti Jompo ya? Kenapa tuh Bu? Bukan. Mandiri. Bagus Mandiri. Itu yang agak unik kan, yang di situ
bukan aja kurang mampu, tapi kekurang mental. mentalnya. Oh gitu, Ya, oke ya, ada ya. ini ya apa sih Situ. namanya secara Gangguan mental kejiwaan. ada ya Ada, betul. Gangguan Oke, kejiwaan di baik. situ agak lucu sih, tapi Lucu, menyenangkan mereka kan menyenangkan. apa salahnya. Itu berbagi, waktu itu acaranya berbagi takjil. Takjil. Oh, Di pas bulan puasa kemarin ya Bu puasa. ya. Oh, Oke, oke. di situ. Apa Bu yang lucu? Apakah mereka suka apa sih namanya? Ini apa sih namanya? Nanya-nanya gitu-gitu, ngajak ngobrol gitu-gitu. Ngaji, ada yang ngaji. Ada di yang ngaji, situ, kebetulan tapi ada pasiennya satu yang lucu ya, itu yang yang cewek viral, itu. yang viral di TikTok. Oke, oke. Jadi memang itu macam-macam ya Bu ya Coba ditemuin di situ. ketika lagi menyalurkan bantuan gitu ya. Yang ketemu anak kecil, ketemu keluarga atau Iya. mungkin ketemu yang memang ada dari sisi kekurangan ya Iya, dari benar, mentalnya seperti itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya lagi nyalurin bantuan Ibu, terutama misalnya kebakaran. Kita kan lagi banyak banget musibah ya Bu di Iya. Sumatera Selatan ini. Mungkin ya memang mohon maaf dari segi iklim, dari segi cuaca memang ya Iya. lagi ini ya panas-panasnya seperti itu. Ada nggak sih Bu yang sampai yang Ibu nangis gitu ngeliat korban kebakaran gitu-gitu? Iya, pastilah Itu tersentuh pasti kan. nangis, sedih kami tersentuh. Lihat habis semua barang-barang cuman tersisa di badan, Badan, kan. Oh sampai kayak gitu ya Bu? Iya. ya? Ada juga ya? Ada. Oke. Sini di daerah ini kemarin terakhir Kemarin di Kora. Dwi Kora, Oh di daerah yang di belakang ya Bu ya? rumah sakit Siti Khadijah kan di situ ada banyak Itu di habis situ. semua. Habis semua. Oke, oke, seperti itu ya. Jadi memang ya, karena kita sedang banyak sekali pemirsa musibah kebakaran memang yang dialami di Sumatera Selatan atau di Palembang seperti itu pemirsa. Memang kita jujur sedih juga ya Bu ya, Iya. melihatnya gitu. Kita dari TV aja ternyuh gitu ya Bu ya, apalagi Bu yang langsung turun seperti Jadi itu ya. himbauan ketua kita Bapak M. Yusuf Malaya, jadi berhati-hatilah sebelum keluar dari rumah, matikan listrik kompor, matikan listrik kayak gitu kan. Jadi ya betul kayak apa sih namanya kayak kita ngobrol kemarin juga tuh pemirsa di program lain di Pal TV itu. Tetap pokoknya waspada ya Bu ya. Waspada. Kemana-mana kita harus waspada seperti itu ya. Nah Bu, Ibu kan bilang tadi kalau misalnya kita ngomongin bantuan ke PMPB penyalurannya seminggu bisa lebih dari 2-3 kali. Ngatur waktunya gimana Bu? Kalau boleh tahu juga apakah Ibu berdua punya bisnis sendiri atau mungkin ada pekerjaan lain gitu? Kayaknya nggak mungkin deh Ibu ini apa sih Iya. namanya apa sih namanya stay home itu di rumah aja gitu. Boleh dong Bu diceritain. Kalau jadwal itu kita bergantian. Kita kan anggota, ada yang anggota, wakil, ketua. Jadi session pagi ini dari jam 10 sampai jam 12 kita nih. Nanti ada kejadian yang kedua diganti lagi. Kayak gitu. Di rolling. Oh, jadi di setiap kasih bantuan itu bukan orang yang sama ya Bu? Bukan. ya? Jadi kita berbagi tugas juga kayak gitu, Oke, gantian. biar semuanya juga merasakan turun ke langsung ya lapangan. Iya. Oke, baiklah. Nah, pemirsa habis ini kita masih akan ngobrol lagi bersama Ibu Ila dan juga Ibu Evi tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Teropong PMPB. Pemirsa masih bersama kami tentunya di Teropong PMPB. Kita masih mau melanjutkan obrolan kita bersama Ibu Marlaila yang merupakan Wakabid Humas PMPB Sumatera Selatan dan juga Ibu Evi Lestari yang merupakan Wakabid Sosmas PMPB Sumatera Selatan. Nah, kita barusan nih pemirsa ngobrol sama Bu Evi dan juga Ibu Ila nih mengenai bantuan yang tidak mengenai musibah nih pemirsa. Boleh dong Bu diceritain apa aja? Kayaknya banyak banget nih yang dibantu-bantu. Iya, baik. Jadi setelah pelantikan tanggal 14 Februari kemarin, kebetulan berdekatan dengan bulan puasa. Jadi pas saat bulan puasa kemarin, ketua kami memerintahkan untuk berbagi takjil selama bulan puasa. Oh, oke. Jadi kami bekerja sama dengan PAC kita kan banyak ya PMPB ini kan. Kita berbagi di setiap titik-titik. Titik-titik itu sudah ditentukan, maksudnya sudah kita catat kayak gitu. Jadi selama berbagi itu sehari itu 300 piece, 300 takjil. Oke. Setiap hari.
300 porsi ya Bu ya, Ya. disebar. Itu kemana aja tuh Bu disebarnya? Sudah kita tentukan setiap titik. Ada di Polda, ada di jalan-jalan ya, Bu di ya? jalan-jalan. Mm-mm. Untuk mereka yang membutuhkan untuk berbuka puasa. Iya, yang di jalan ojol segala macam Ya, ya Bu ya, atau mungkinnya ya. anak-anak yang memang suka di lampu merah Ya, gitu-gitu ya. Oke. Setelah itu kami juga berkunjung ke panti asuhan. Jadi seminggu sekali kami ke panti asuhan. Berarti sebulan itu kan ada empat minggu. Betul, Jadi empat empat kali panti ya, asuhan. empat panti asuhan. Ke panti jompo. Panti jompo juga panti ya jompo, Bu ya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, bantuan yang diserahkan ke panti jompo atau panti asuhan kan pasti beda nih Ya. dengan masyarakat yang kena musibah gitu. Ya. Itu bentuk bantuannya seperti apa? Kalau ke panti asuhan dan panti jompo kami memberikan sembako, ada tali kasih juga kepada anak-anak, amplop istilahnya. Iya, tali kasih lah Bu Iya, ya. tali kasih Iya, ya. Setiap anak-anak panti, setiap anak-anak yang berdomisili di panti asuhan itu Dikasih. dikasih. Oke. Sesudah itu ada yang buah, ada susu. Oh gitu. Oke. Selain sembako ya, snack, bentuk makanan nasi dan ayam. Oh gitu. Jadi kami kerjasama dengan konsumsi Resto. ya gitu. Oke. Ih gemes banget loh sumpah PBB Sumatera Selatan pemirsa. Maksudnya ya apa sih, ada banyak nih bantuan ya, kalau korban kebakaran sudah pasti ya banyak orang yang turun tangan. Tapi kalau ke panti asuhan kan kadang-kadang orang juga nggak ini ya Bu ya, kadang-kadang nggak ngeh gitu. Apalagi nih katanya tiap minggu di bulan puasa seminggu sekali langsung turun ke panti asuhan maupun di panti jompo seperti itu ya Bu ya. Berarti tim dipecah dua atau gimana nih Bu? Satu tim. Satu tim. Oh satu tim tetap. Satu tim. Oke. Jadi selesai berbagi takjil ke Lanjut Kecuali takjil. Kalau takjil Takjil. kita pecah. Oh, Tiga, ada rescue, ada Sri Kandi, ada Satgas. Oke, jadi nggak pusing ya Bu Iya, ya? sama PAC. Oke, apa itu PAC itu Bu? PAC itu apa ya? Cabang bukan pecahan dari PMPB. PBB. Oh, Bukan gitu. pecahan, Cabang. bukan. Oh, sister Pimpinan. organization-nya Iya. ya. Baik. Gitu. Wah, unik juga nih Bagian, PBB dia sampai dari ada PAC sister ininya ya. pengurus bagian daerah pelaju Kertapati Oh, kayak gitu. gitu. Oh, jadi PAC-nya. bukan cuma PMPB aja, ada sister organization-nya juga ya, Bu ya. Iya. Luar biasa. Itu kalau boleh tahu nih, Bu, kalau udah apa sih namanya ngebantu gitu-gitu kan, kayak kasih tajil-tajil gitu di jalan. Itu apakah memang program setiap tahun atau baru ada di tahun ini nih, Bu? Setelah pelantikan tadi, kebenaran bulan puasa kan. Oke. Jadi itu langsung action. Oke, Mungkin, berarti baru luncur tahun ini dong, Bu? Ya? Wow. baru. Dan insya Allah, Insya Allah tahun depan lanjut. Terus ya, Bu ya. Oke. kita doakan saja ketua Amin, kita ya sehat, Allah. Amin. rezekinya dilancarkan Amin, Bapak amin, MI Sumalaya. Pokoknya semua anggota PMPB semoga rezekinya lancar lah ya. Bukan Iya. cuma ini doang, Bapak Yusuf Malayanya Iya, Abah doang Allah. ya gitu. Bu, kalau boleh tahu nih, dari Sosmas maupun Humas sendiri, total anggotanya ada berapa banyak sih, Bu? Ada berapa Mbak? 200-an kali ya. 200-an pengurus. 200-an pengurus. Banyak banget. Itu dibagi dua atau tergabung tuh udah Humas sama Sosmas? 200 itu. Berbidang-bidang kayaknya. Oh, mulai berbidang. dari Oke. Jadi each Wakabi, masing-masing 100-100 lah ya, Bu ya. penasehat. Oke, Digabung. baik. Itu memang semuanya kayak ngedaftar nih, datang nih, Bu, saya pengen jadi anggotanya Sosmas gitu. Atau gimana, ada penunjukan seperti itu, Bu? Dari teman ke teman. Oh, Kayak gitu. kayak MLM ya, Bu ya? Ajaib juga Iya. dong PMPB ini. Ngomong bantuin orang kayak MLM mereka. Iya, tapi kebanyakan itu kan dari anggota yang lama, kayak gitu. Oke. Anaknya kayak gitu. Anggota-anggota PMPB yang lama itu udah nggak ada lagi, jadi anaknya masuk kayak gitu. Wow, jadi diwariskan ya? Iya, benar Gitu ya. sekali. Mama, papa, entah nenek, entah kakek, atau omnya gitu. Iya. Mau ikut juga Turun PMPB temurun. gitu ya? Iya, ikut. Wow, luar biasa. Tapi di luar itu juga boleh masuk. Dari Boleh juga anggota masuk. ke anggota Kalau boleh PMPB. tahu, kalau misalnya ada pemirsa nih, siapa tahu yang mungkin juga hatinya tergerak nih, Bu. Mau ikut juga, mungkin di bidangnya Sosmas sama Humas, itu bisa daftar nggak sih, Bu, sebenarnya? Bisa dong, Oke. bisa. Bisa ya, Bu ya? sekali. Gimana tuh, Bu, caranya? Yang jelas harus berjiwa sosial. Mm-mm. Iya, itu yang Oke. utama. Tahan banting, tahan banting. Tahan banting, tahan turun ke mana-mana ya, Lapangan, Bu iya. ya. Oke. Nah, kalau untuk bantuan sendiri nih, Bu, paling jauh nih, pernah menjelajah kemana di area Sumsel atau Palembang ini untuk bantuannya Sosmas dan juga Humas?
Daerah mana? Da- Boleh disebutin daerahnya aja. Talang Betutu ya rasanya paling jauh ya kita ya. Talang Pernah. Betutu, Talang Betutu ya. Mata Merah ya. Mata Mata Merah. Merah, ah. ya, betul. Tapi kan setiap DPD PMPB Sumsel ini kan ada DPC. Hmm. Jadi ada bagian Banyuasin, Hmm. Sekayu. Nah, kita meliputi cuma daerah Sumsel. Sumsel. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya anggota DPC-nya sudah turun di daerah sana, anggota yang di headquarter nggak usah ikut ya Bu Nggak ya, yang usah penting ikut. sudah memonitor aja Iya. gitu ya. Oke, baik. Wow, luar biasa banget loh pemirsa. Kita dari tadi tuh jujur kalau saya sendiri nih Bu, Rica sendiri mikirnya bahwa ya bantuannya ya ke korban musibah ya, tapi ini juga mencakup ranah-ranah lainnya ya Bu ya. Benar. Nih, mungkin sebelum closing nih Bu, karena sebentar lagi kita kayaknya udah mau di penghujung acara nih. Kalau dari Sosmas dan Humas sendiri nih, ada nggak program ke depannya yang mungkin belum pernah dikerjain nih sama Sosmas sama Humas, tapi rencananya ada mau dilakuin nanti? Programnya. Kalau dari sosial mungkin rencana ke depannya membantu baju sekolah untuk anak-anak sekolah yang kurang mampu. Mungkin juga atau sunat massal. Oke. Mungkin saat itu Oke, aja ini dulu. baru rencanaan ya Bu, rencana, ya? baru rencana, Oke, ya. Pokoknya Rica doain semoga terjadi pokoknya ya Bu ya. Amin. Amin. Gitu. Kalau dari Humas sendiri gimana Bu? Sama aja kayak Iya, Sosmas. sama Oke. aja. Jadi yang belum terlaksana adalah itu tadi ya Bu ya, sunat massal dan juga Sunat. ngasih bantuan. Mungkin tambahan gitu ya. bedah rumah kali ya. Wah, ini nih Bedah rumah aduh, kali ya. Waduh, seru nih kalau bedah rumah nih. Bedah Ini Pal rumah. TV diangkut juga ya Bu Iya ya? dong. Iya, ada bedah rumah khusus Pal TV sama PMPB ya Bu ya. Bedah rumah kayaknya ya. Oke, baik. Oke, mungkin terakhir nih Bu, sebelum kita closing nih, ada himbauan dari PMPB Sumatera Selatan dari bidang humasnya sendiri seperti apa dan juga Sosmas dibarengin aja. Himbauan untuk masyarakat, terutama untuk Kota Palembang, yaitu kami ini dari PMPB Sumatera Selatan, yaitu tujuannya untuk PMPB Sumatera Selatan ini bergerak di bidang sosial, gitu ya. Jadi dimanapun tempat atau ada kejadian, jangan lupa info ke PMPB Sumatera Selatan. Insya Allah akan membantu masyarakat pada umumnya, gitu aja. Oke, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak tentunya Bu Evi dan juga Bu Ila, Bu, sudah mau kasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Obrolan yang sangat ramah daging dan juga berguna banget. Dan semoga masyarakat juga yang sudah menonton pada hari ini juga tergerak ya Bu ya. Mungkin bisa gabung atau mungkin juga kalau ada keluarganya yang butuh bantuan boleh ya Bu ya. Iya. Langsung dihubungi di PMPB Sumatera Selatan Official. Itu ada di Instagram, TikTok juga ada ya Bu ya. Iya, ada. Jadi jangan lupa follow Jangan untuk lupa pemirsa, karena ya kalau misalnya udah berurusan sama PMPB gampang urusannya ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu sore hari ini dan sehat terus ya Bu ya, maju terus PMPB pokoknya ya Bu ya. Oke, baiklah pemirsa, itu dia tadi obrolan kita selama setengah jam ke belakang dalam Teropong PMPB bersama Wakabid Humas dan juga Wakabid Sosmas PMPB Sumatera Selatan tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 cuma di Pal TV, memang punya kita. Jangan lupa juga untuk selalu nonton Pal TV, semua program-program dan juga program beritanya tentunya. Baik, itu saja pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.